jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema, emang syahadat bisa batal juga ya? Waduh ngeri banget kan kalau syahadat kita batal. Nah insya Allah nanti akan dibahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai masa kepung rumah Rudi Simamora karena penistaan agama. Waduh yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Nggak bisa kayak gini Ustadz. Waduh. Apa? Ini ada apa ini? Ya ini penistaan agama Ustadz, saya nggak terima. Gak terima? Terus gimana dong? Gak terima? Enggak lah. Lo tahu nggak? Negara kita kan negara hukum. Tenang aja. Mana ibunya lagi kayak tangga? Dengerin, negara kita negara hukum. Apalagi sudah ditangkap, sudah diamankan sama aparat. Udahlah Bu, tenang aja. Jangan sampai justru Ibu jadi masalah nanti. Bener banget, udah sabar Bu Ya ya. Bu ya. Dengan Ibu siapa sih? Pakai mic dong. Rohayati, Opayanti. Suhayati, Maulana. Semua Titi, ulang-ulang namanya? Rohayati, Ti. Opayanti. Ti. Suhayati. Dan Bati. Saya juga dong kalau gitu. Baik terima kasih ya ibu-ibu Masya Terima Allah kasih banyak, semangatnya Ibu. luar biasa. Titi, silakan. Masya Allah. Ustadz Maulana juga yang pendiam ini boleh duduk kembali. Saya soalnya mau nanya sama Habib Muhammad Syahab dulu ya. Mohon izin terima kasih. Habib Muhammad Syahab mohon izin nih saya ada yang mau ditanyain nih Habib. Baik, siap. Nah Habib kan tadi kita belajar dari tayangan tersebut gitu ya. Memang kita tuh kadang kalau misalnya zaman sosial media ini suka terlalu gampang gitu ya berbicara sesuatu gitu ya di media sosial. Nah kalau misalnya Bib kita mengucapkan sesuatu tanpa sadar dan itu bisa menjadi misalnya penistaan agama, apakah syahadat kita selama jadi muslim itu bisa batal begitu saja Bib? Nah ini mohon penjelasannya Habib silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nggak ada api kalau nggak ada asap. Terbalik ya? Gak akan ada asap kalau gak ada api. Ada asap kalau tidak ada api. Ya, artinya jadi orang tuh yang damai-damai saja. Nggak senang misalnya orang non-Islam ya tidak usahlah mengejek orang Islam dan juga sebaiknya orang Islam, sebaliknya orang Islam juga nggak perlu kita mengutik-ngutik agama orang lain. Lantas kalau kita mengatakan sesuatu walaupun tanpa sengaja dengan i'tiqad misalnya, maka murtad itu bisa keluar daripada ajaran Islam itu dengan 3 kategori. Pertama murtad i'tiqadi. Artinya dengan i'tiqadnya di dalam hatinya saya mengatakan Allah itu bukan Tuhannya orang Islam misalnya. Allah itu bukan Tuhan saya. Nah itu jangan bahkan begitu. Fudail bin Iyad mengatakan orang ditanya, misalnya tadi i'tiqadi, saya berkeyakinan di dalam hati Islam itu bukan agama yang benar, maka dia sudah keluar daripada ajaran Islam. Ada kemudian i'tiqad fi'li, perbuatan. Dia Islam, dia ngaku bertuhan kepada Allah, tapi dia kerjaannya misalnya nyembah patung, nyembah berhala, nah itu namanya fi'li, perbuatan. Ada juga yang nama i'tiqad qauli dengan i'tiqad perkataan. Artinya walaupun nggak bercanda, Allah itu bukan Tuhan saya misalnya. Nah dengan ngomong seperti itu walaupun dengan bercanda. Ingat, walaupun dengan bercanda maka tidak boleh. Itu bisa membatalkan syahadatnya. Jangankan seperti itu. Kita mengatakan kalau orang ditanya, apakah kau cinta kepada Allah? Kita katakan walaupun bercanda bisa, enggak, saya tidak cinta kepada Allah. Maka kata Fudail bin Iyad dengan kalimat seperti itu saja sudah membatalkan syahadatnya. Sudah keluar dia daripada ajaran Islam. Jadi hati-hati istihza. Hati-hati bercanda dalam ajaran agama. Bawa-bawa nama agama itu hati-hati. Makanya orang harus belajar. Dia menyangka dirinya masih Islam, ternyata dalam pandangan Allah ini orang bukan lagi muslim. Aduh, nauzubillah min zalik. Baik, kalau gitu terima kasih Habib Muhammad Syahab. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu. Baik, jamaah yang ada di studio maupun jamaah yang di rumah. Nah, sebelum saya kasih kesempatan untuk jamaah bertanya, ada yang mau nanya dulu nih. Kira-kira siapa? Ustaz Yang mau Maulana. nanya. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ustaz bertanya. Kami menjawab.
lah Silakan saya. Ustadz Maulana mau Ada bertanya mati sama tadi siapa? Ibu yang Mama pegang kita mic. di sana. Masih ingat aku di sini nih. Baik, Kalau aneh. Ustadz mau nanya kemana? Ke siapa? Tiga Oh iya 3 hati. Silakan Ustadz. Saya mau tanya sama ibu ini. Silakan. Boleh berdiri Ibu, Berdiri. kita perkenalan dulu siapa namanya Ya, dari mana. perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suheti. Lagi, Lagi 4 Ustadz. udah 4. Nanti kita kumpulkan grup T. Bu Seti, Jangan-jangan semuanya Dari semua mana? namanya. Daripada Rincang. dapat rinca. Ibu saya mau nanya. Ibu, kira-kira kalau menurut ibu orang yang belajar ilmu hitam, ilmu sihir itu rusak gak seadatnya? Rusak. Rusak, Nggak tahu. rusak ya? Iya. Rusak. Mau tahu nggak kenapa rusak? Mau tahu. Mau. Sangat tahu banget. Ya udah. Ya udah. Mau. Mau tahu banget gak Bu? Mau. Oh. Beneran. Beneran. Ibu pernah nggak datang ke tukang sihir? Enggak. Ke dukun? Enggak. Gak mungkin Tukang ngaku ramal. juga di sini Nggak. Ustadz. Penjual sayur? Ya udah aman. Baik terima kasih ya Ibu ya. Silakan Guru. Baik, Buti. Izin Habib. Sasam. Satu hal buat kita, mohon maaf tanpa menggurui. Syahadat itu pondasi. Salat itu tiangnya. Dindingnya zakat. Pagarnya puasa. Atapnya haji. Ketahuilah kalau pondasinya tidak kuat runtuh. Runtuh bangunan itu. Maka pondasi harus kuat. Dan pondasi agama kita adalah syahadat. Maka bagus tema hari ini. Ceramah saya pertama kali tahun 80-an. Waduh saya belum lahir Ustadz. Itu tentang yang merusak syahadat. Wah. Waktu saya bikin materi ini. Lah ini kan ceramah saya waktu kecil. Yang merusak syahadat ada 10. Masih ingat? Jamaah. Salah satunya adalah mempelajari ilmu sihir. Jamaah. Yeay. Ilmu sihir itu ngapain? Kenapa rusak syahadatnya? Karena menghambakan diri selain daripada Allah. Itu penyebabnya. Orang yang datang ke tukang sihir, apalagi dia belajar sihir, tidak akan berfungsi sihirnya selama masih ada syahadatnya. Saya ulangi. Orang yang masih ada syahadatnya, maka sihirnya tidak akan berfungsi. Tapi kalau orang sudah tidak ada syahadat, baru berfungsi itu. Yang kedua, di dalam sihir itu ada kebohongan. Hati-hati, ada tipu muslihat dalam sihir. Dabing. Terbang. Wah. Tongkatnya terbang. Itu kebohongan, ada tongkat di dalam. Maaf Ustadz kebalik. Ada kebohongan. Meskipun dia benar. Kelihatannya benar. Maka dia pencuri-curi berita menggunakan jin. Dan yang ketiga. Tiga apa tuh Ustadz? Kenapa ilmu sihir itu merusak syahadat? Karena menghalalkan sesuatu yang haram. Menghalalkan sesuatu yang haram. Bisa menghalalkan nyawa orang. Aduh, nauzubillah. Menghalalkan ambil harta orang. Karena ada orang belajar ilmu sihir untuk apa? Untuk ngambil harta orang. Aduh. Oh itu yang binatang itu. Ah yang bunyinya kayak gitu. Waduh. Belajar ilmu hitam supaya bisa ngambil uang orang. Aduh. Belajar ilmu hitam untuk memutuskan antara suami dan istri. Ih. Itu kan sesuatu yang dia haramkan. Tapi kenapa dia pelajari seperti itu? Maka itu bisa merusak syahadat kalau orang melakukan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Waduh, boleh tepuk tangan. Kaget saya. Bahkan ada orang
mensihir untuk membunuh orang. No, nauzubillah min zalik ya Allah. Semoga kita dijauhkan ya Bu ya. Pak ya, serem banget ya. Baik, nah tadi kan guru kita sudah bertanya, sudah dijelaskan juga ya. Sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tentunya kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, yang mau bertanya boleh angkat tangannya yang tinggi ya. Ayo Bu, yang mau bertanya coba. Oke, baik kalau gitu. Ibu, tadi boleh mau bertanya? Silahkan Ibu, silahkan. Tadi saya lihat angkat tangannya paling semangat soalnya. Makasih Ustadz. Ya boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Samnah mau bertanya sama Ustadz Sam. Syamna, Siap tanya Ibu, soal- namanya siapa Ibu? Pas banget. Sananya tidak pakai ti. Tidak. ini Alhamdulillah pakainya kita nah. nemu yang gak ada T-nya. Silakan Ibu. Bapak Ustadz yang terhormat, apabila ada orang pintar, terus Orang pintar. orang pintar, Pintar terus apa pinter? pinter, Oke, ya, diganti ya. pintar. Ganti lagi. Ya, kenapa Bu orang pinter-pintarnya? Orang pintar itu sepemikiran, terus dan dia mulai membenarkan orang yang suka berbuat zolim terhadap Auzubillah. agamanya. Heeh. Nah, apakah itu bisa membatalkan syahadat, Ustadz? Membenarkan kezaliman yang dilakukan orang. Gitu ya? Iya. Waduh, baik Ibu. Sudah itu saja? Iya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Ustaz Syam. Terima kasih boleh Bu, langsung. Tabe, makasih Mas Mikdad, Tabe guruku Ustaz Maulana, guru kami Habib Muhammad, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Ada orang yang pemikirannya sudah mulai membenarkan pendapat daripada orang yang sering melakukan kezaliman dalam urusan agama. Apakah ini bisa membatalkan syahadat? Jawabannya membetulkan di sini kalau dia menghalalkan yang diharamkan maka membatalkan syahadatnya atau keluar dari Islam. Atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan itu juga bisa mengeluarkan daripada Islam atau membatalkan syahadat seseorang. Sehingga kalau pertanyaan ibu menyangkut ada orang pakai peci, ada orang urusan agama. Tapi ternyata urusan agama ini dipakai untuk zalimin orang lain. Atas nama agama dia rebut haknya orang. Atas nama agama dia zalimi orang lain. Atas nama agama dia zalim kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Tapi dia sakiti istrinya. Dia sakiti anak-anaknya. Dia tidak kasih haknya orang. Dia zalim terhadap orang lain. Atas urusan agamanya. Lalu ada ibu-ibu datang membenarkannya. Oh enggak apa-apa. Dia kan ini. Dia kan pakai peci. Dia kan pakai sorban. Dia kan begini. Subhanallah. Maka hati-hati. Jangan menghalalkan apa yang diharamkan Allah karena kezaliman itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kapan kita membenarkannya menzalimi orang maka bisa jadi keluar daripada Islam atau merusak syahadat. Waduh, nauzubillah. Apa yang harus dilakukan? Mengingatkan. Betul. Jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan saling tolong menolong dalam kezaliman. Nah itu dia. Tapi untuk tahu benar dan salah kita harus belajar dulu ya. Iya, dari mana taunya benar salah kalau nggak ngaji. Makanya nonton Islam itu indah. Iya. Baik, terima kasih guruku. Nah betul itu Mikdad. Iya. Sini. Gimana? Ketahuilah
kita harus tolong menolong dalam kebaikan seperti CT Arsa nih. Pas banget ya. Pas banget CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Di bawah sini. Langsung ayo, aja coba. cetrek Ayo, terus ayo, kita ayo. bisa berdonasi. Masya Allah gampang Apalagi banget. tidak ada pemotongan. Betul. Semua donasinya langsung dikirim. Karena Betul semua banget. biayanya ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Baik jamaah, Masya Allah jangan sampai ketinggalan melakukan kebaikan di pagi hari ini ya. Baik jamaah, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.